Pemerintah Kabupaten Agam inginkan SMA Negeri 1 Ampe Angke atau SMA Lambah Biaro menjadi sekolah boarding school di Agam bagian timur. Hal demikian disampaikan Bupati Agam Dr. Andri Warman atau AWR ketika peletakan batu pertama pembangunan asrama peserta didik kemarin. Pemerintah Kabupaten Agam mendasari pencapaian visi dan misi yang diusungnya bersama Wakil Bupati Agam Irwan Fikri agar Kabupaten Agam yang lebih maju, dimulai dari sektor pendidikan, sehingga berimbas pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia atau SDM. Dikatakan pihaknya bukan kali pertama datang dan berkunjung ke SMA Negeri 1 Ampe Angke. Dari pengamatan langsung terhadap lahan satuan pendidikan ini, memang layak untuk dijadikan sekolah boarding school sesudah adanya SMA Agam Cendikia di Kecamatan Tanjung Raya. Mulai dari pendidikan, mulai dari SDM. Bagaimana SDM di Kabupaten Agam ini meningkat? Ambo mencari salah satunya potensi yang ada adalah di SMA 1 Ampe Angke. Karena ambo kemarin mungkin lah kalau jawab Pak Kepala sekolah yang ini baru kali kok Pak ya. Tapi jo Ibu Buyet lah barangkali lah cok kemarin lah sampai keliling mencari tanah-tanah siko. Ambo ada visi misi untuk menjadikan di Agam Timur adanya boarding school. Karena di Agam Barat lah ada boarding school awak di Cendikia. Sumber daya manusia yang di Agam kau boleh awak buktikan. Jadi intinya ingin mau sampaikan, tentu awak ingin lebih maju di Agam Timur ini, harus ada boarding school. Bupati AWR yang berlatar belakang sebagai akademisi hingga sekarang akui sudah terdapat sejumlah sekolah menengah atas di Sumatera Barat yang berbasis boarding school seperti di Kota Padang Panjang, Padang, dan daerah lain. Menurutnya, biografi para tokoh yang berasal dari Kabupaten Agam terhadap bangsa dan negara ini mendukung lahirnya generasi penerus yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri berkualitas berasal dari SMA Negeri 1 Ampe Angke yang akan menjadi boarding school kedua di Kabupaten Agam. Pertama di Agam bagian timur. Kenapa tidak ada boarding school? Kenapa? Ambo kebetulan seorang akademisi juga. Kalau yang dari boarding school itu mungkin data tentu dari Pak Kacabdin yang akurat, 60-70% itu diterima di perguruan tinggi negeri yang berkualitas. Pihaknya juga mengakui terdapat sekolah setingkat SMA negeri yang ada di Kabupaten Agam untuk ditilik dan dijadikan sekolah boarding school, namun masih terkendala dengan luas lahan yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Agam telah menyampaikan keinginan untuk menjadikan SMA Negeri 1 Ampe Angke sebagai boarding school kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan tanggapan Gubernur serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi adalah mengizinkan dan memperbolehkan. Ditegaskan Bupati Andri Warman, pihaknya siap untuk menjawab persoalan pembiayaan untuk mewujudkan hadirnya boarding school di SMA Negeri 1 Ampe Angke. Terpenting adalah kemauan, bukan uang. Artinya wak mulai kini seolah-olah ke wak bangun dulu asrama peserta didik, tapi target utamanya itu untuk boarding school. Nah kini untuk rumah tapis sebarang lah jumlahnya kan tak banyak gitu Pak. Tapi boarding school awak urus dan ambola bicara langsung je Pak Gubernur, ambola bicara langsung je Pak Kadis, baik waktu itu masih Pak Adib maupun Pak Perlius. Cik beliau boleh silakan. Nah SMA 1 Tilkam juga berminat, lah mengajukan juga usulan Ibu Wil. Tapi di sini lahan yang terbatas. Jadi Ambo sangat-sangat berharap dengan bapak-bapak dari komite, kepala sekolah, seluruh majelis guru, yuk kita ajukan permohonan ke provinsi untuk dijadikan ini boarding school. Ambo dari Pemda Agam akan mendukung, dan kalau memang beko ada terbentur dengan biaya, wacari lo solusi. Karena bagi Ambo secara pribadi, biaya itu bukan segala-galanya. Kemauan dulu yang paling penting. Kalau tidak ada kemauan, banyak anak tidak akan jadi-jadi. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menyambut baik pembangunan asrama peserta didik di SMA Negeri 1 Ampe Angke, Kabupaten Agam. Mewakili Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Wilayah 1 Patrizal menyebutkan, dari data yang dimiliki saat ini, terdapat sekolah berasrama yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yakni SMA Negeri 1 Sumatera Barat di Padang Panjang yang full asrama, dan SMA Negeri 1 Padang Panjang yang menjadikan 4 lokalnya sebagai asrama peserta didik, sedangkan 4 lokal lain masih mengikuti pembelajaran reguler. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan cabang Dinas Wilayah 1 membawahi pengelolaan pendidikan di Kabupaten Agam, Kota Bukit Tinggi, dan Kota Padang Panjang. Sejauh ini di Agam memang baru 1 sekolah berasrama, yakni SMA Agam Cendikia di Agam bagian Barat. Hadirnya SMA Negeri 1 Ampe Angke sebagai sekolah berasrama atau boarding school merupakan kebutuhan dan tuntutan masyarakat
termasuk para alumni. Maka ini diwakilkan kepada kami untuk ikut hadir dalam rangka kegiatan batu pertama ini. Kami dari Capdin jelas tentunya sangat mendukung sekali adanya asrama ini. Di Padang Panjang sudah ada satu sekolah asrama full, yaitu SMA 1 Sumatera Barat, ditambah dengan SMA 1 Padang Panjang yang juga ada 4 lokalnya berupa asrama dan 4 lainnya reguler biasa. Kemudian untuk agam yang luasnya cukup luas dan ada 21 SMA negeri atau 27 SMA yang ada di Kabupaten Agam, itu hanya satu sekolah berasrama, yaitu di Agam Cendikia, berada di daerah Agam bagian barat. Disebutkan wacana menjadikan SMA Negeri 1 Ampe Angke, Kabupaten Agam menjadi sekolah berasrama atau boarding school memang perlu didukung bersama agar tekad Bupati Agam Andri Warman menjadi kenyataan. Dari satuan pendidikan tercipta calon pemimpin masa depan yang menambah kiprahnya di Sumatera Barat hingga nasional. Kami atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sumatera Barat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah berkenan hadir untuk meletakkan batu pertama. Diketahui pembangunan asrama peserta didik di SMA Negeri 1 Ampe Angke, Kabupaten Agam ini mendapatkan perhatian dan dukungan penuh para alumni yang tetap peduli dengan sekolah yang mengantarkan namanya menjadi orang berpangkat dan bekerja di tempat strategis baik dalam dan luar negeri. Asrama siswa ini didirikan di samping musola sekolah dengan lahan yang relatif luas untuk ditempatkan bangunan bertingkat. SMA Negeri 1 Ampe Angke, Kabupaten Agam apresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Agam untuk pencapaian kualitas pendidikan sekolah ini, sehingga program yang direncanakan dapat dicarikan solusinya. Kepala SMA Negeri 1 Ampe Angke, Kabupaten Agam, Safrizal mengatakan, program pembangunan asrama peserta didik yang direncanakan untuk dijadikan fasilitasi pembelajaran tahfiz memang sudah lama dirancang pihak sekolah dan komite. Pihaknya mencermati diterapkannya pembelajaran tahfiz menjadi salah satu karakteristik sekolah ini untuk membekali iman dan takwa para siswa. Sejauh ini, konsep itu belum begitu dimiliki oleh satuan pendidikan SMA di Kabupaten Agam khususnya. Dikatakan jika selama ini para lulusan SMA Negeri 1 Ampe Angke diterima dan berkuliah di perguruan tinggi negeri favorit bukanlah rahasia umum lagi, tetapi keinginan adanya alumni sekolah yang dipimpinnya sekarang melanjutkan pendidikan di Timur Tengah didasari dengan kompetensi membaca dan hafal ayat Al-Quran atau para hafiz dan hafizah. Pendirian pondok tahfiz ini memakan biaya yang cukup besar. Kita sudah rumuskan bersama dengan Bapak Komite pengurus bagaimana langkah-langkah, sebab SMA itu pendidikannya reguler, tidak ada yang berbau tahfiz. Kita berpikir bagaimana SMA ini bisa pula tampil untuk menyemarakan syiar Islam, apalagi tantangan ke depan. Bagaimana pula SMA ini akan tampil siswa-siswinya, outcome-nya sampai ke Timur Tengah. Tantangan sebaliknya, dari pondok pesantren maupun madrasah aliyah, itu tantangannya bagaimana siswanya sampai ke UI, ITB, atau program tinggi negeri favorit. Kalau SMA Ampe Angke, itu sudah biasa Pak, yang favorit di perguruan tinggi negeri. Sekarang kita melangkah bagaimana siswa SMA Ampe Angke ini bisa mempunyai nilai lebih dalam bentuk iman dan takwanya. Bagaimana langkah-langkah kita ke depan agar siswa-siswi kita ini tidak saja diisi ipteknya, tapi juga iman dan takwanya. Program tahfiz di SMA Negeri 1 Ampe Angke, Kabupaten Agam sejauh ini memang telah menjadi kegiatan ekstrakurikuler, namun belum difasilitasi dengan asrama atau boarding school. Siap, bismillah. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Selasa 31 Mei 2022, kita letakkan batu pertama dan selanjutnya nanti ada batu kedua, batu ketiga. Jangan sampai batu pertama sampai terakhir. Besok di kerja sekali. Sekali. Dan mudah-mudahan apa yang Pesanan ke traktornya aja sampai. Sudah ya Pak. Padahal dan alumni lu kok kan? Iya Pak. Sebelah satunya kok Pak. Jadi mudah-mudahan dengan letakkan batu pertama, wah tunggu nggak pakai lama loh. Bangunan kok bisa berdiri. Nah, kalau ada masalah semen, kok laporkan ke Pak Haji. Ini yang melaporkan.
Menurut Safrizal, pihak sekolah merencanakan akan membuka kelas tahfiz atau semi boarding school dengan didukung terwujudnya pembangunan asrama peserta didik yang telah dilakukan peletakan batu pertamanya oleh Bupati Agam Dr. Andi Warman atau AWR. Bagaimana menciptakan siswa-siswa kita bisa hafal Al-Quran? Kalau dari input yang ada, banyak siswa-siswa kita yang sudah mempunyai kemampuan hafiz Al-Quran 2 juz, 3 juz, bahkan kemarin ada yang sampai 30 juz, Pak. Ini kan menjadi suatu persoalan bagi kita, bagaimana menyalurkan bakat anak ini. Sementara kita di SMA Negeri 1 Ampé Angke melaksanakan ekstrakurikuler tahfiz Al-Quran. Akan tetapi kita belum memfasilitasi siswa-siswa Ampé Angke dalam bentuk asrama atau boarding school. Karena jumlah kita cukup banyak untuk berasramakan semua siswa, maka kita pilih kelas tahfiz atau kelas boarding school, semi boarding school. Visi misi SMA Negeri 1 Ampé Angke Kabupaten Agam ini sejalan dengan visi misi yang diusung pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah Kabupaten Agam. Ini selaras dengan visi dan misi Kabupaten Agam, menjadikan madani dan berprestasi. Hampir sama juga dengan visi dan misi Sumatera Barat. Ketua Pengurus Komite SMA Negeri 1 Ampé Angke, Janahar Adfil menyebutkan kehadiran seorang Bupati Agam Dr. Andi Warman yang diinginkan oleh warga sekolah termasuk pengurus komite sehingga program yang digagas untuk kemajuan sekolah sejalan dan beriringan dengan program serta kebijakan pemerintah daerah. Karena yang kita harapkan sekali adalah kehadiran Pak Bupati. Rencana pembangunan asrama peserta didik di SMA Negeri 1 Ampé Angke Kabupaten Agam ini merupakan hasil kesepakatan bersama hingga komite menyarankan kepada kepala sekolah agar dibentuk kelompok kerja atau Pokja. Kegiatan kita ini dilaksanakan secara utuh, secara kebersamaan, baik unsur pimpinan sekolah termasuk komite. Malah kita dari komite sekolah menyarankan kepada Pak Kepala Sekolah dengan bentuk Pokja, kelompok kerja yang ketuanya Pak Yolis Andri MPD yang sudah cukup alam melintang dalam dunia pendidikan dalam kegiatan baik di bidang pemerintahan dan bidang-bidang lainnya. Sekolah ini memang secara ketentuan berada di bawah pemerintah Provinsi Sumatera Barat, namun hakikat nyata dan batin tidak dapat dipisahkan dari Kabupaten Agam. Secara ketentuan bahwa SMA ini di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, tapi secara realnya, secara batinnya tidak bisa lepas daripada Agam. Kolaborasi dan sinergi memaknai tahapan pembangunan asrama peserta didik SMA Negeri 1 Ampé Angke Kabupaten Agam terbukti dengan dedikasi para alumni untuk memberikan modal awal didirikan infrastruktur tersebut. Bahkan dalam eksekusinya juga terdapat alumni sekolah ini yang bergerak di jasa kontraktor. Ditambahkan kegotong royongan mampu dilakukan dalam banyak hal, mempersiapkan sarana pembelajaran representatif di satuan pendidikan bagian dari ibadah, mewujudkan SMA Negeri 1 Ampé Angke sebagai sekolah berasrama atau boarding school, bukti dari kebersamaan. Kami atas nama komite, ya termasuk Pokja, ya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak. Acara kita ini akan dapat terwujud sehingga dalam waktu dekat kepala sekolah beserta jajaran dapat dukungan dari semua pihak. Jadi sehingga masalah untuk perumahan atau untuk pemondokan anak kita ini dalam waktu dekat kita harap bisa terwujud indahnya, terbangun. Karena siapa? Untuk pelaksanaannya juga dari anggota alumni, ya, dari sumber media. Kebetulan alumni SMA Ampé Angke juga, itu anak kami Del, kebetulan juga ketua daripada Asosiasi Kontraktor Kabupaten Agam sebagai alumni lagi. Jadi bila ingin cepat, kalau biasanya untuk bangunnya perlu 8 bulan, kalau Pak Del hanya yang paling 2 bulan, 3 bulan sudah siap ini. Ya Pak Del. Jadi insyaAllah. Tapi demikian telah dimulai oleh alumni kemarin ini, telah memberikan modal pertama. Maka kita harapkan nanti juga dari semua pihak, bagaimana nanti kita gotong royong sehingga terwujud tempat pemondokan anak-anak kita ini. Masyarakat dan stakeholder juga dapat mendukung hadir dan berdirinya asrama peserta didik SMA Negeri 1 Ampé Angke Kabupaten Agam dengan donasi ke nomor rekening Bank BRI 542801024825 atas nama Komite Pembangunan SMA Negeri 1 Ampé Angke. Pertama saya ucapkan selamat kepada SMA Negeri 1 Ampé Angke yang berada di Lambah. Hari ini sudah kita letakkan batu pertama untuk persiapan boarding school sekolah ini. Nah, tapi untuk tahap awal barangkali kita manfaat dulu untuk rumah tahfiz yang ada di SMA ini. Tapi jangka panjangnya target kita di Agam Timur akan kita bangun boarding school dan itu lokasi yang paling aman dan nyaman adalah di
SMA Negeri 1 Ampe Angke yang ada di Lambah. Kenapa? Karena sekarang ini juga mutunya udah bagus, jumlah alumninya udah banyak dan juga jumlah muridnya juga banyak, dan lokasinya juga cukup luas. Jadi rasa-rasanya tidak ada kita dalam tanda kutip nggak salah pilih lah kalau SMA Negeri 1 Ampe Angke ini akan kita jadikan barometer di Agam Timur untuk di boarding school kan. Jadi ya, hari ini adalah langkah awal dari persiapan menuju ke arah ke sana. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama.